Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam acara ngobrol bareng di Zawiyah atau Ngobras, sebuah acara rutin yang diadakan oleh Yayasan Wakaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas yang membahas masalah-masalah aktual keislaman, dakwah yang disajikan dengan serius tapi tetap santai. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut kami amat penting terkait dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan topik reuni bersama Rasulullah SAW. Telah hadir bersama kita kali ini di dalam podcast kali ini Ketua Umum Yayasan Wakaf Az-Zawiyah Habib Hasan bin Umar Al-Attas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian juga Wakil Ketua Umum Yayasan Wakaf Az-Zawiyah Ustadz Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hasan, Ustadz Ahmad, khair ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin mohon izin pada sahabat Zawiyah, sebelum kita memulai diskusi kita kali ini, mungkin saya sebagai host ingin memberikan pengantar sedikit ya, mengapa podcast ini penting untuk kita selenggarakan. Pertama mungkin saya akan menukilkan sedikit dari sebuah buku yang saya baca mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, sebuah narasi mengenai bagaimana sosok baginda Rasulullah SAW. Di dalam buku tersebut dituliskan, saya bacakan apa yang disajikan dalam buku tersebut. Inilah Nabi kaum mustad'afin yang tidak segan-segan mengendarai keledai, menjahit baju janda tua yang miskin, memeluk orang dusun, memperbaiki sandal anak yatim. Inilah Nabi kelompok tertindas yang menjawab pertanyaan orang yang ingin mengetahui di mana ia dapat ditemui. Carilah aku di tengah-tengah kaum duafa. Bukanlah kalian ditolong dan diberi rizki karena bantuan orang-orang duafa kalian. Inilah Nabi akhir zaman yang menghembuskan harapan kepada kaum tertindas, mengangkat derajat mereka di atas para bangsawan dan raja-raja, membangkitkan semangat hidup mereka, menanamkan harga diri mereka, sehingga kelak mereka memacu kudanya ke sebelah utara dan meruntuhkan tahta Kisra dan Kaisar. Sejarah menyaksikan langkah-langkah tegap salah seorang di antara mereka ketika memasuki istana Panglima Rustam dan menambatkan keledainya pada kursi yang gemerlap seraya berkata, "Kami kaum pilihan Allah yang akan mengeluarkan manusia dari pengabdian kepada manusia kepada pengabdian kepada Allah saja." Sahabat Zawiyah, sejarah telah menunjukkan bagaimana kurang dari 150 tahun setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW di tahun 637 Masehi, pada tahun 775 Masehi di kota Baghdad kemudian berdiri Baitul Hikmah, House of Wisdom, yang didirikan oleh Kekhalifahan Abbasiyah, yang kemudian menjadi cikal bakal dari perubahan peradaban manusia yang kita saksikan saat ini. Bagaimana setelah 150 tahun baginda wafat, di kota Fes, Maroko, berdiri Universitas Al-Qarawiyyin yang dinisbatkan oleh Badan PBB UNESCO sebagai universitas pertama di dunia. Begitulah perubahan yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW kepada peradaban umat manusia. Dan hari ini kita akan membahas apa yang menjadi inti perubahan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu berdasarkan akhlak yang luhur. Izinkan kita memulai diskusi setelah tadi saya memberikan sedikit pengantar. Mungkin pertama ke Habib Hasan. Habib Hasan, kita ini menggunakan istilah reuni bersama Rasulullah
Dan bahkan antum kalau tidak salah punya yayasan yang diberi nama Yayasan Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Husin. Nah, sebenarnya apa itu Habib Hasan yang dimaksud dengan reuni bersama Rasulullah dan mengapa kita harus reuni bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'alal mukhatabi bilaulaka laulaka ma khalaqtul aflaq. As-sayyidil akram wal habibil a'zam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah ala alihi wasallam. Sahabat Zawiyah yang diberi Allah SWT, bagi kita kaum muslimin ada satu reuni yang memiliki nilai luar biasa, yaitu kesempatan bertemunya kita kembali dengan keluarga besar kita nanti insya Allah di akhirat, di tempat baru yang sangat menyenangkan di akhirat kelak. Pada bagian surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah menceritakan hamba-hambanya yang beruntung pada hari kiamat nanti, karena mereka diberi anugerah untuk masuk surga bersama dengan orang-orang tua, dengan istri, keluarga dan keturunannya. Ayat ini menceritakan dengan indah, Ami Husin, ketika mereka datang dengan rombongan mereka menuju surga, para malaikat memberikan sambutan khusus pada mereka seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Inilah tempat kembali yang paling indah bagi kalian, fa ni'ma uqbaddar. Jadi berkumpulnya mereka itu di tempat yang disebut dengan fa ni'ma uqbaddar. Jadi kalau kita kedatangan tamu istimewa kita, tamu kehormatan kita mengatakan ahlan wa sahlan fadlu. Tapi ini malaikat mengucapkan dengan indah kalimatnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mereka masuk surga bersama seluruh keluarga besarnya, seperti melakukan reuni pada hari akhirat. Reuni yang mereka adakan melintasi ruang dan waktu. Reuni yang sering kita adakan di dunia adalah reuni yang dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak mungkin bersilaturahmi dengan orang yang sudah meninggal atau dengan anak keturunan kita yang belum lahir. Tapi nanti kelak ada satu orang yang beruntung yang diberikan anugerah reuni bersama dengan orang-orang tua mereka, kakek mereka yang soleh-soleh, generasi sezaman pasangan-pasangannya ataupun dengan anak keturunannya. Masih dengan surat Al-Ra'd dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, generasi terdahulu, bersama pasangan-pasangannya generasi zaman, dan dengan generasi kemudian wa dzurriyyatihim. Dan lebih dari itu mereka pun mendapatkan layanan yang begitu menyenangkan. Siapa gerangan orang yang beruntung yang bisa mengadakan silaturahmi atau reuni atau berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW dengan keluarganya nanti? Masih dalam surah Ar-Ra'd dikatakan bahwa salah satu tanda orang yang beruntung di akhirat adalah orang yang di dunianya senang menyambungkan tali silaturahmi, orang yang di dunianya senang menjaga tali kekeluargaan. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsyauna rabbahu wa yakhafuna su'al hisab. Artinya orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan dan takut pada hisab yang buruk. Karena di dunia mereka senang menyambungkan dan menjaga tali kekeluargaan, maka Allah SWT sambungkan tali kekeluargaan atau silaturahmi mereka pada hari akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Anna ar-Rahman, kata Allah, khalaqtur rahima wa syaqqaqtu laha min ismi. Faman yasilha asilhu wa man yaqta'ha aqtahu. Akulah yang Maha Pengasih, kata Allah. Akulah yang menciptakan tali kekeluargaan. Aku berikan nama kepada kekeluargaan dengan namaku sendiri. Barang siapa yang memutuskan tali kekeluargaan, akan aku putuskan hubunganku dengan dia. Dan barang siapa yang menyambungkan tali kekeluargaan, maka aku pun akan mengokohkan dan menyambungkan tali kekeluargaannya nanti. Itulah salah satu orang yang akan dipertemukan kembali dengan keluarganya pada hari adat. Mereka bertemu di sebuah tempat yang paling indah, fa ni'ma uqbaddar, dan tempat yang paling indah itu adalah surga Aden. Dan yang menyebabkan mereka dapat berkumpul kembali adalah karena mereka senang menyambungkan tali silaturahmi. Peristiwa di atas laksana sebuah festival atau reuni atau berkumpul di mana mereka saling bertemu, mengucapkan salam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan dan menggembirakan serta penuh dengan penghormatan.
Allah menggambarkan kebahagiaan mereka itu dalam surat Yasin ayat 50 mengatakan, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga mereka pada hari itu dalam kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Senang kehidupannya. Hum wa azwajuhum fi zilalin ala araiki muttaqiun. Mereka dan pasang-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan. Dipannya nggak seperti dipan kita di sini, bro. Apa itu dia lebih luar biasa lah. Kita nggak bisa bayangkan lah. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Dan di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Lalu dengan siapa kita harus menyambungkan tali silaturahmi? Menurut Al-Quran kita harus bersilaturahmi dengan al-qurba, keluarga terdekat. Keluarga yang dihubungkan dengan kita melalui pertalian rahim. Rahim dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya womb, yang berarti organ wanita yang menyimpan kita sebelum kita lahir. Karena itu keluarga disebut ar-rahim dan jamannya al-arham. Sebuah keluarga dipertalikan lewat hubungan darah dan melalui rahim yang sama. Al-Quran menyebutkan bahwa silaturahmi dan takwa adalah merupakan perintah kedua setelah takwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasimu. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 juga Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi itulah reuni yang kita yang insya Allah yang kita maksudkan. Yakinlah bahwa kita bakal reuni, bakal bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah yang jamin ini sudah. Dan dasarnya itu adalah silaturahmi. Ya, iya. Betul. Jadi saya lihat ini judul yang sangat menarik sekali. Ya, tema reuni bersama Rasulullah ini jarang kita jumpai. Jadi yang disampaikan oleh Habib Hasan tadi, reuni nanti kita di surga. Mereka akan mengungkap ya semua hal-hal yang baik yang pernah dilakukan di dunia. Sekarang ini reuni bersama Rasulullah. Saya teringat ketika pada bulan ini kita sudah banyak mengikuti acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita banyak mendengarkan dari para pemberi tausiah atau penceramah. Iya. Tapi ada satu yang saya sangat tertarik sekali. Dari beberapa penceramah, ada satu penceramah yang dia selalu mengulangi kata-katanya dengan hal yang memberikan daya tarik untuk kita mengingat kepada Nabi. Yaitu Habib Muhammad bin Husain al-Idrus. Dia selalu mengatakan, mari kita bayangkan, sekarang kita bersama Rasulullah SAW. Bagaimana kalau Rasulullah hadir di hadapan kita? Ini satu hal yang sangat-sangat mengetuk hati kita. Sampai dia pernah mengatakan, bagaimana kalau sekarang Nabi Muhammad datang mengetuk rumah kita, pasti kita akan melakukan perbaikan rumah karena ini tamu agung yang akan datang. Mungkin yang maksiat akan berhenti. Dan ini merupakan satu hal perubahan yang sangat hebat sekali. Nikmat, ya. Bahkan juga kita sering lihat juga di televisi video-video wawancara secara langsung di jalan, ditanya bagaimana kamu, apakah kenal siapa Nabi Muhammad, terus bagaimana kalau Nabi Muhammad itu hidup di hadapan kamu. Banyak orang yang tidak kuat menahan tangisnya. Jadi seakan-akan Nabi itu hidup kembali bersama kita. Nah ini juga merupakan satu hal yang bagus sekali, tema yang menarik sekali, yaitu reuni bersama Rasulullah SAW. Yang sudah pasti kita akan membayangkan, ya, mengulang pemikiran kita terhadap Nabi Muhammad SAW dari sisi akhlaknya, terus dari sisi sunnah-sunnahnya yang kita dapati pada bulan ini, pada Rabiul Awal yang kemarin itu banyak sekali kita mendapati hal-hal yang baru yang tidak pernah kita dapati dalam hal-hal yang kita baca, tapi disampaikan oleh para penceramah dan tausiah. Yang saya ingin tanyakan kepada Habib Hasan, kenapa, atau Habib Husin juga, kenapa ini tema ini timbulnya dengan nama reuni bersama Rasulullah SAW? Apa artinya, sebabnya, dasar-dasarnya apa itu?
yang supaya kita lebih itu lagi lebih Ya, tertarik. Ustaz ya, kalau dari definisinya reuni itu kan kembali berkumpul ya. Ya. Nah, kembali berkumpul bersama Rasulullah. Nah, tentunya kita kan berkumpul tidak sembarangan ya. Betul. Tidak sembarangan, artinya contohnya lah kalau misal ini tentunya berbeda ya Habib Hasan ya, bukannya ini seperti reuni sekolah, tapi reuni sekolah aja juga Ada kegembiraan kita di situ. ada kegembiraan, kemudian ada kesamaan, Iya. Mengingat juga mengingat juga masa-masa yang lalu. Nah, kemudian juga yang paling penting itu adalah ada undangan. Nah, pertanyaannya nih, gimana kita caranya dapat undangan reuni itu? Apa Habib Hasan atau Ustaz Ahmad ya mungkin bisa. Sudah. Tanya apa Ya. Prof tadi? Jadi kalau reuni, yang namanya reuni Itu itu ada pasti undangan. udah ada undangan kan? Ya. Sebentar. Ya. Saya kira kalau menurut saya ya, kalau undangan itu saya kira tidak harus pada saat tertentu saja, karena ini reuninya bersama Rasulullah. Di Ya. akhirat nanti. Iya, Iya. bukan. Artinya setiap saat, Setiap saat. ketika kita melakukan daripada sunnah-sunnah Nabi Iya. Muhammad, kita membayangkan bahwa Nabi Muhammad itu hadir bersama kita. Iya, betul. Berarti kita sudah mendapat undangan atau kita mengundang Nabi bersama kita. Iya. Dan ini satu hal yang sangat kita inginkan dari setiap orang ketika melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu akan selalu bersama kita. Nah, Ya. ini menarik ya. Berarti Iya. reuni itu bisa ada di Iya. reuni di dunia, Ya, ada Betul. teori di akhirat. akhirat. Di dunia itu dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas Pengamalan, amalan Apa yang diajarkan sunnah Nabi. dan yang lain sebagainya itu Betul. serta merta itulah yang mengundang Iya, iya. Betul. reuni untuk hadir Mencontoh ya. akhlak Nabi Iya. itu juga termasuk salah satu undangan untuk mendatangkan Nabi Muhammad Iya. bersama Iya, kita. iya. Betul, Pak Hasan. Iya. Dulu Prof ada istilah yang menyatakan banyak jalan menuju Roma. Iya. Jadi kota Roma adalah satu titik di peta dunia yang bisa kita akses, kita datangi melalui dari berbagai penjuru, baik dari timur, barat, selatan, atau utara. Demikian pula banyak sekali jalan dalam kehidupan kita yang kita bisa tempuh agar kita bisa masuk surga dan bergabung atau reuni dengan baginda Rasulullah SAW. Contohnya, yang paling pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan ini dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan yang paling cepat untuk kita dekat kepada Allah dan baginda Rasulullah. Lalu ada jalan lain seperti menyayangi anak yatim. Kata Nabi kan, ana wa kafil yatim hataini fil jannah. Aku dengan orang yang menyayangi anak yatim dekatnya seperti ini di surga. Itu salah satunya. Atau salah satunya juga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Merupakan ini bentuk ibadah sosial. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah yang menyatakan, jadi reuni seperti apa yang dijalankan, yang diperintahkan oleh Rasul yang bisa mendudukan pelakunya mendapat kedudukan yang tinggi. Ada satu hadis yang mengatakan, mungkin nanti Habib Ahmad bisa ngebahasnya. Inna rahimah mu'allaqah bil arash wa laysal wasilu bil mukafi walakinal wasil alladhi idzan qati'at rahimuhu wasalha. Sesungguhnya silaturahmi itu tergantung di atas aras. Bukanlah saling kunjung mengunjungi kayak kita lebaran nih. Saya datang ke rumah Prof. Husin, lalu Prof. Husin membalas, saya datang ke rumah Ustaz Ahmad. Itu perbuatan baik, tapi yang dimaksud dengan silaturahmi bukan seperti itu. Ketika hubungan ini terputus, entah karena kita dalam bahasa kita nggak akur, atau kita udah berpuluh tahun kita nggak ketemu, nah itu kita sambung, itu yang disebut dengan silaturahmi. Jadi menyambung tali kekeluargaan yang sudah putus, itulah yang dimaksud dengan silaturahmi yang bisa mendudukan kita para pelakunya mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan di satu juga itu Ahmad ada misalnya di sini ada mencintai Rasulullah. Kita bagaimana akan bisa bergabung dengan orang ingin bergabung kalau kita nggak cinta dengan Rasulullah? Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau di surga nanti dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi kalau nggak ada cinta nggak mungkin. Jadi pernah dalam satu riwayat dikatakan ada seorang bertanya ke Rasulullah tentang hari kiamat dan berkata, ya Rasulullah, kapankah hari kiamat tiba? Beliau menjawab, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu menjawab, tidak ada ya Rasulullah, melainkan saya cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Maka Rasulullah berkata, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Anas bin Malik mengatakan, kami tidak pernah gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah SAW tersebut. Jadi di antara tanda cinta adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Seperti Rasulullah tadi Habib Ahmad bilang, Rasulullah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang. Kita ikutin sebagai tanda cinta. Jadi cinta yang sempurna menuntut kesesuaian dengan apa yang dicintai kekasihnya dan siap berkorban. Jadi banyak jalan sekali seperti memiliki akhlak yang baik atau memperbanyak selawat. Itulah salah satu undangan
yang bisa membawa kita duduk dengan Rasulullah SAW. Ya, artinya itu syarat untuk kita mendapatkan undangan menghadiri reuni nanti. Iya. Nanti di akhirat dan juga di dunia ini. Ya, tapi ngomong-ngomong ini Hasan, Ustaz Ahmad, karena ini kan kita bicaranya agama ini ya, Islam ya khususnya ya. Nah, kira-kira pasti ada dong ya sumber dalilnya atau dasar hukum ya. Apakah reuni Rasul bersama Rasulullah ini ada sandarannya di Al-Qur'an dan di hadis ya. Ya. Tafadhol mungkin. Gimana saya dulu? Jadi pertama kali saya bikin maulid dulu, kurang lebih 25 tahun lalu lah. Saya mengundang keluarga besar saya, adik-adik, ipar, misanan, tetangga-tetangga yang saya kenal. Saya mengundang mereka melalui surat. Di kop surat itu saya tulis reuni bersama Rasulullah, di bawahnya undangan maulid. Jadi saya tidak menggunakan dengan, kalau sekarang zaman WhatsApp, BlackBerry Messenger, LinkedIn ataupun Instagram. Yang dulu belum ada. Undangan tersebut ada yang saya antar sendiri ataupun ada yang saya bawa langsung. Ada yang melalui kurir yang saya bawa sendiri. Di antara yang saya bawa, yang saya undang langsung, di antaranya itu ada satu jamaah di Batu Ampar 2, ketika dia lihat undangan saya, undangan maulid, dia bilang, waduh, saya tidak berani tidak datang ini. Saya harus datang ke maulid Nabi yang antum buat, reuni bersama Rasulullah, kata dia. Jadi rupanya kop surat itu, undangan itu membuat efek yang positif buat mereka agar, ya artinya ingatlah kepada Rasulullah. Dan sebelum saya membuat surat maulid dan mempopulerkan dengan bertemakan reuni bersama Rasulullah, saya cari dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang cocok dengan tema tersebut. Dan akhirnya ketika saya membaca Al-Qur'an yang memang kita biasa lakukan lah, kita kan suka biasa habis maghrib, habis subuh kita baca Al-Qur'an, saya menemukan ayat Al-Qur'an yang sangat cocok dan pas dengan tema yang sedang saya buat, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasula fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama, akan digabungkan, dikumpulkan dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itulah dalil yang membuat saya sampai sekarang percaya diri untuk selalu membuat tema itu. Berkumpul itu adalah reuni. Reuni ya. Ma'alladzina an'ama gitu kan. Nanti kalau untuk penafsiran itu Ustaz Ahmad nih yang punya kapasitas ya. Jadi kalau menurut saya reuni bersama Rasulullah yang tadi disampaikan dari ayat Quran tadi itu bersama Rasulullah nanti di Yaumul Qiyamah ya, bersama para nabi-nabi. Tapi kalau dalil yang mudah sekali, bagaimana apa dalilnya reuni bersama Rasulullah yang kita lihat sekarang ini adalah setiap kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menjauhi semua larangan-larangan Rasulullah SAW, dan menjalani semua sunnah-sunnah Nabi, itu secara tidak langsung kita bereuni bersama Rasulullah SAW. Maka pernah ada pertanyaan tentang karamat. Siapakah sebenarnya wali itu? Dijawab oleh seorang, wali itu adalah orang yang paling banyak melakukan taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu sesungguhnya wali yang sebenar-benarnya. Jadi artinya kalau kita menjalani semua apa yang diperintahkan oleh Nabi sehingga timbul rasa cinta, dan itulah yang sebenarnya reuni bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Ustadz Ahmad dan Habib Hasan, ini diskusi ini semakin menarik kalau menurut saya ya. Kita jadi tergelitik ini sebetulnya ya. Siapa sih sebetulnya ini susuk Rasulullah ini ya? Sehingga kita memiliki keinginan kuat ya untuk berkumpul kembali kepada beliau ya, bersama beliau baik di dunia maupun di akhirat ini ya. Di dunia ya mungkin dalam pikiran kita berkumpul dengan Rasulullah, di akhirat nanti mungkin entah bagaimana bentuknya kita berkumpul kembali. Tapi mungkin kita bisa nggak kira-kira ya kita mendiskusikan siapa sih sebetulnya sosok Rasulullah ini sih ya, bagaimana sih akhlaknya
bagaimana keteladanannya dan bagaimana kita bisa mengikuti jalan beliau. Tafadhol mungkin Ustaz Ahmad. Saya sangat tertarik sekali dari kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW yang mungkin sulit untuk kita mengikutinya dan secara manusiawi. Ya. Biasanya kita kalau menghadapi seorang yang tidak suka sama kita, biasanya kita akan memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Apalagi dia mencaci maki kita setiap hari. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang Yahudi yang sudah tua, yang selalu setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad melakukan perbuatan yang sangat istimewa sekali, yang tidak pernah atau sulit untuk dijalani oleh seorang manusia yang dilakukan oleh Nabi ini, yaitu dia setiap hari memberikan makan kepada orang Yahudi ini. Dan diperintahkan kepada orang lain, bukan Nabi sendiri yang mengantarkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Abu Bakar mengantarkan pada orang Yahudi makan paginya, makan siangnya, makan malamnya. Dan orang Yahudi ini tidak tahu siapa yang memberikan. Dia menganggap ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi satu saat ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Yahudi ini mengatakan, kenapa tidak ada lagi orang yang mengantar nasi makanan kepada aku. Akhirnya dipanggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu oleh Yahudi ini dan dipertanyakan. Dibilang karena yang memberikan makan kamu setiap hari itu telah wafat. Siapakah itu? Itu adalah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Yahudi terkejut sekali setelah mengetahui sosok manusia yang selalu dibenci, selalu dicaci maki, tapi tidak dibalas dengan caci makian, dengan kebencian, tapi dibalas dengan kasih sayang yang begitu hebat. Itulah sosok Nabi Muhammad yang jarang kita dapati sifat-sifat seperti ini. Itu menurut saya yang sangat menarik sekali dari sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang tersulit ya Ustaz. Sulit itu. Ya. Itu sulit kita berbuat baik pada orang yang yang menzalimi kita, kita, memusuhi kita. Ya, seperti tadi Prof, manusia, kita menyambung silaturahmi pada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu kan berat itu. Kalau Habib Hasan kira-kira. Nah, jadi gini ya Mesin. Kalau berbicara sosok Rasulullah, yang paling pas, paling bagus adalah keteladanan beliau. Karena keteladanan beliau adalah perilaku yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun lalu masih sangat relevan di masa seperti sekarang ini. Dan saya yakin serta meyakini bahwa akhlak beliau adalah akhlak yang sepanjang zaman abadi yang dapat diteladani oleh kita umat Islam. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Allah SWT menjadikan Nabi sebagai teladan yang harus diikuti. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur ya Muhammad. Bahkan di surat lain Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan terhadap orang-orang di luar Islam pun seperti yang ditulis oleh Ustaz Ahmad, Rasulullah perlihatkan bagaimana akhlaknya yang begitu mulia. Jadi sekali lagi kalau bicara sosok adalah kita membicarakan keteladan baginda Rasulullah, merupakan sesuatu yang harus kita patuhi. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang mendapatkan banyak sekali gelar baik dari Allah maupun dari manusia. Hal itu juga dikarenakan bahwa Nabi Muhammad dikenal memiliki akhlak yang baik. Dan memang Rasulullah diutus yang kedatangan dan keberadaan beliau di muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan Rasulullah pun diutus dengan tugas yang sangat mulia, yaitu memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarima akhlak. Jadi kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, kita tidak punya pilihan lain kecuali kita mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah.
Bahkan menurut sejarah yang saya baca, itu sahabat Rasulullah memperhatikan kehidupan Rasulullah 24 jam. Mereka berusaha bagaimana cara hidup Rasulullah kita diikuti seperti kita. Bahkan yang kecil-kecil Kecil, gitu ya. seperti kita Perilaku yang kecil-kecil, Iya. masuk kamar mandi. Iya, betul, seperti Prof. Misal kita lagi minum air Iya. pakai tangan kita ingat buru-buru kita sambar 12. Atau kita misalnya mau masuk, Rasulullah perintahkan kita masuk kamar mandi kaki kanan. Kaki kiri. Kaki kiri, kaki kiri. Begitu kita masuk ke kanan kita ingat, kita mundur lagi. Langsung kita praktekin pakai kiri. Ini kan udah sebuah perilaku dari Rasulullah yang kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah keteladanan inilah yang kita amalkan seperti tadi saya bilang, yang akan mendekatkan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Yakin ini. Iya. Ya, seperti tadi dalilnya kan tadi Allah yang jamin. Kalau Allah udah jamin, sami'na wa ata'na. Betul. Ya, kita nggak usah mempertanyakan Jaminan. apa alasannya, Oh. apanya ya, kita ikutin dan kita cari hikmahnya apa. Iya. Ya, ini menarik. Jadi kalau bagi saya sendiri ya, dunia ini sekarang berhutang budi dengan Rasulullah. Betul. Cocok, setuju. Artinya kalau kita sekarang merasakan berbagai kemudahan, kita ada teknologi dan yang lain sebagainya, itu kalau ditelusuri balik bermuara pada sumber yang satu, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Mata air yang Alaihi jernih, Wasallam. luar Mata biasa. air yang jernih. Ya. Mengapa seperti begitu? Karena Rasulullah dalam risalahnya selain tadi innama bu'itsu litammima makarimal akhlak juga membuka pikiran orang. Iya. Ya, orang menjadi terbuka pikirannya. Tadi tidak jumut. Kalau kita musuhan sama orang, ya seumur hidup kita nggak tegur, tapi kita terus bersilaturahmi. Karena mungkin kunci kemajuan itu ada di silaturahmi ya, mungkin Ustaz ya. Nah, Iya, itu betul. artinya kan kalau nggak salah ada hadis juga yang mengatakan bahwa pintu rezeki itu dibuka kalau kita memperpanjang. Iya. Nah, rezeki di sini kan tidak harus ini ya, Habib Hasan ya. Iya, betul. Ahmad ya, tidak harus diartikan hanya harta gitu ya. Iya. Tapi ilmu dan yang lain sebagainya juga. Ya. Jadi juga di dalam Islam itu memutuskan hubungan silaturahmi sangat berbahaya sekali. Qati'ur rahim ya. Ya, qati'ur rahim dijamin dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Walaupun dia ibadahnya seperti apa, sholat tahajudnya seperti apa, terus baca Qur'annya seperti apa, tapi kalau dia selalu memutuskan hubungan silaturahmi, ini semua akan sia-sia. Dan juga dia tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi sudah diputus semuanya, diputus oleh Allah, tidak dimasukkan surga dan juga tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi silaturahmi sangat-sangat dibutuhkan untuk kelanggengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ya jadi silaturahmi ini juga sebetulnya kan kita, tapi tidak terbatas hanya tadi memutuskan orang yang memutuskan hubungan ya. Kalau kita membuka hubungan baru itu sama juga ya. Ya. Artinya kita Kan menyambung. menyambung. Seperti saya bilang, Ya. kita 10 tahun Kita- misalnya nggak ketemu sama saudara kita, kita cari, kita sambungkan. Itu juga Ya. silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah, Diajarkan menyambung. oleh Rasulullah. Artinya ketika kita mengenal seseorang, kita berusaha untuk mengenal yang bersangkutan gitu ya, membuka jejaring baru lah Iya, iya. istilahnya ya. Kalau bahasa kerennya kan sekarang membuka Kolaborasi ya. membuka network. Iya, betul. Nah, itu nanti yang menjadi kunci keberkahan tadi mungkin ya. Iya. Ya. Nah, tapi sekarang kita melihat ya, memang di sebagian di masyarakat kita ada yang mengikuti apa yang dijalankan oleh diperintahkan oleh baginda Rasul, tapi juga ada yang masih belum ini. Nah, kira-kira bagaimana caranya nih, Ustaz Ahmad, Habib Hasan, untuk kita ini mengajak caranya mereka? sebenarnya banyak. Ya. Salah satunya ya ini, kalau kita punya studio Islam ya, melalui podcast itu kan ada kandungan-kandungan dakwahnya. Ya, memberikan taklim, memberikan pengajaran ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti dia akan mengetahui daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena
segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Ya. Nabi Muhammad SAW menegaskan di kulli syai'in lahu thariq wa thariqul jannah al-ilm. Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalan untuk menuju surga itu harus dibekali dengan ilmu. Tanpa ilmu jangan menghayal untuk masuk surga. Karena semuanya ibadah-ibadah itu diperlukan ilmu. Ya, Amir Husin. Jadi di samping yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad juga, ini berkaitan dengan peringatan Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan begitu meriah dan merupakan syiar. Ada begitu banyak momentum untuk menggelorakan kembali semangat aktualisasi warisan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Di bulan Maulid ini ada harapan besar agar juga lahir semangat pengamalan yang konsisten terhadap Al-Quran, juga terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para dai, para juru dakwah di momen-momen Maulid. Pasalnya dengan semangat pengamalan ini, hidup dan kehidupan masyarakat akan sukses dan diberkahi dunia dan akhirat. Juga kita harus mempersiapkan reuni agung yang akan kita lakukan di hari akhirat nanti, yaitu ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendapat keistimewaan reuni dengan Nabi adalah orang-orang yang senang, yang selama hidupnya menjalankan dan menghidupkan sunnah Nabi, dan menjalankan amal soleh dan mencontoh akhlak dan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya juga ingin memberikan contoh, misalnya gini. Misalnya banyak kita temui pengusaha yang mendapatkan kesadaran beragama, ya mungkin karena dia senang hadir di majlis taklim, senang hadir di majlis maulid, atau dekat-dekat dengan para ulama. Mereka, para pengusaha ini mendapatkan kesadaran beragama, ini contoh ya. Maka itu akan berpengaruh pada karyawan yang bekerja di sana berapapun jumlahnya. Karena ia pasti akan menerapkan ekspresi beragama bagi muslim dalam perusahaannya. Semisal anjuran hijab bagi wanita muslimah di perusahaannya, waktu sholat harus sholat jamaah, dan mengadakan agen rutin ceramah-ceramah di kantor. Saya kira ini salah satu ajaran-ajaran yang dibariskan oleh baginda Rasulullah. Dan yang mungkin bisa kita pastikan, mereka akan berlaku adil ya. Ya, betul. Karena adil itu kan salah satu karakter dari Rasulullah, yang berlaku adil pada semua, pada semua orang. Ya. Kalau bicara masalah adil, Prof, saya pernah baca satu hadis Ustaz Ahmad. Rasulullah mengatakan, wattaqullaha wa'dilu baina auladakum. Jangankan dengan orang-orang lain, dengan anak-anak kita pun kita harus berlaku adil. Kita nggak boleh pilih kasih dengan anak kita. Yang ini mungkin lebih pintar, lebih besar, lebih cantik, atau lebih gagah, kita lebih sayang mereka. Nggak boleh. Wa'dilu baina auladakum, kata Nabi. Berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Kalau dia salah, walau dia mungkin anak sayangan, dihukum. Ada anak yang mungkin yang dalam keluarga, ada anak yang nggak terlalu dapat perhatian dari orang tuanya. Kalau dia berbuat benar, ya kita harus beri apresiasi, sanjungan, agar dia bisa mencontohkan saudaranya. Jadi wa'dilu baina auladakum, kata Nabi dalam salah satu hadis. Berlaku adillah terhadap anak-anak. Ya, artinya banyak sekali sisi-sisi dari Rasulullah itu. Tadi adil, kemudian menekankan sekali silaturahmi, kedermawanan juga, kemudian rahim ya, dengan apa? Karena banyak juga ya kisah-kisah bagaimana kerahiman Rasulullah, selain tadi yang dengan orang Yahudi itu tadi ya, dengan anak-anak, dengan perempuan dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin kita sudah memasuki penghujung diskusi kita ini, Ustaz Ahmad, Habib Hasan. Mungkin Ustaz Ahmad ada mau memberikan pesan buat generasi muda ya, dari kalangan sahabat Zawiyah. Ya, bagaimana cara terbaik kita untuk mengikuti dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tafadhol, Ustaz. Pesan dari saya, insya Allah berikan kemudahan dalam pengamalan. Amin. Dalam kehidupan kita. Didiklah anak-anak kita semuanya dengan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, dengan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ajak mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW semenjak kecil, sehingga akan terasa bahwa Nabi Muhammad SAW selalu bersama mereka di dalam kehidupannya, di dalam pergaulannya dengan orang-orang di luar rumah tangganya. Hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi yang memang sudah disampaikan oleh Nabi, tapi kita banyak
yang tidak mau mengetahuinya, maka pelajarilah sunnah-sunnah Nabi melalui kitab-kitab yang dibenarkan. Saya kira pesan dari saya itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya. Jadi salah satu ajaran salah satu ajaran Rasulullah yang bisa mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah adalah silaturahmi. Dan bagaimana cara agar jiwa ukhuwah atau tali silaturahmi tetap kokoh terjaga? Rahasianya ternyata terletak pada sejauh mana kita mampu bersungguh-sungguh menata kesadaran untuk memiliki hati jiwa yang bening, bersih dan sehat. Karena jiwa atau kalbu yang kotor yang dipenuhi sifat iri, dengki, hasud hampir dapat dipastikan akan membuat pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang justru dapat merusak silaturahmi. Mengapa? Bagaimana akan tumbuh nilai-nilai persaudaraan yang damai dan indah bila di antara kita sama muslim saling berburuk sangka, saling iri, saling hasud dan saling mendengki dan saling mencaci maki. Silaturahmi adalah persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada konsep musuh seiman dalam Islam. Yang ada adalah yang ada adalah saudara seiman. Tidak ada musuh seiman, yang ada adalah saudara seiman. Persaudaraan karena Allah seperti inilah yang telah memusnahkan tradisi Arab jahiliyah, tradisi kesukuan dan fanatisme jahiliyah. Persaudaraan inilah yang telah sanggup mengeluarkan bangsa Arab dari kebiasaan terpecah belah menuju kepada hidup bersatu dan teratur. Persaudaraan seperti inilah yang telah merubah bangsa yang tidak diperhitungkan oleh dunia saat itu, yang merubah kota kecil lagi terkurung di antara lembah yang dikelilingi luasnya gurun pasir, bukan saja menjadi sebuah pusat jazirah Arab, namun menjadi sebuah peradaban yang mempunyai peranan dalam sejarah merubah peta dunia dan merubah karakter manusia dalam tempo yang relatif singkat. Saya kira itu, Prof. Ya, terima kasih Pak Hasan. Sahabat Zawiyah yang budiman, tadi kita sudah mengikuti, mendengarkan diskusi yang bagi saya pribadi itu sangat penting sekali. Ya, kita mendiskusikan mengenai sosok manusia yang amat agung, baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam diskusi kita tadi tercetus ide untuk kita terus melakukan reuni kepada Rasulullah di dunia ini. Dan kemudian juga kita berusaha agar kita juga mendapatkan undangan untuk mengikuti reuni bersama Rasulullah di akhirat nanti. Tadi sudah diberikan kata kunci oleh para narasumber Habib Hasan dan Ustadz Ahmad. Silaturahim itu adalah kunci utama untuk kita mendapatkan undangan reuni bersama Rasulullah SAW. Di samping juga kita tentunya diwajibkan untuk sebagai muslim diwajibkan untuk mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW dan apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Kita memastikan diri bahwa kita sami'na wa ta'na, sembari kita terus berpikir hikmah apa yang dapat kita petik dari semua yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang tadi saya utarakan, kita semua tidak terkecuali muslim ataupun non-muslim memiliki hutang budi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sekarang hidup di dunia yang relatif beradab saat ini, itu semua dapat ditelusuri kembali kepada sumber mata airnya yang jernih, yaitu dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kita adalah Rasulullah akan terus ada di hati kita, Rasulullah akan terus ada di pikiran kita, dan Rasulullah akan terus ada di dalam semua tindak tanduk kita, menjadi uswatun hasanah hingga akhir zaman nanti. Amin. Mungkin Ustadz Ahmad dan Habib Hasan, ini jadi satu kebiasaan di podcast kita. Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan menyebutkan yel-yel khas Zawiyah, yaitu Zawiyah mendunia. Nah, jadi mungkin nanti mohon izin saya pandu, saya sebutkan Zawiyah, kita sama-sama menyebutkan mendunia. Ya. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia.
Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu kembali dalam podcast berikutnya. Nantikan diskusi-diskusi kami yang insya Allah akan terus mencerahkan, yang serius tapi tetap santai. Mohon izin untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.